Ada lagi, Mas, biasanya saya dapat bantuan sekian, kok sekarang dapatnya berkurang banyak ya? Jangan-jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mansur Mustafa dalam channel Pemerhati Sosial. Hari ini banyak yang tanya terkait dengan bansos PKH tentunya. Yang pertama sudah saya catat ya. Yang pertama, Mas, kok punya saya bantuannya belum cair? Terus yang kedua, kapan Mas cairnya punyaku bantuannya? Terus mungkin ada lagi, Mas, biasanya saya dapat bantuan sekian, kok sekarang dapatnya berkurang banyak ya? Jangan-jangan pendampingnya gak kerja. Terus yang keempat, Mas, katanya KPM PKH akan dapat bantuan beras 10 kg. Apa betul? Nah, oke, saya akan bantu jawab ya. Oke, saya akan bantu jawab ya. Saya yakin pasti sebenarnya teman-teman pendamping di lapangan sebenarnya sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan penjelasan saya ini melengkapi info penjelasan dari Mas dan Mbak pendamping PKH. Namun sebelumnya, bila dirasa info ini penting, silahkan di-share, bagikan ke ibu-ibu KPM yang lain, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan semangat memberikan info-info menarik seputar permasalahan sosial dan solusinya. Kok PKH punya saya belum cair? Jangan-jangan pendampingnya nggak kerja? Bukan seperti itu ya. Jadi permasalahan ini yang tidak cair bantuannya bukan hanya ibu saja. Banyak yang mengalami hal ini sesuai SK Direktur JSK nomor 533 yang cair hari ini, yang kemarin cair ini adalah data yang lolos OMSPAN, tidak anomali, dan sudah pada DTKS dan Dukcapil. Di kabupaten saya, di Banyuwangi, dari 60.000 KPM yang cair, baru kisaran 16.000 KPM yang cair. Jadi masih kisaran 25% yang cair, tinggal 75% yang belum cair. Total se-Indonesia yang sudah cair adalah 2,7 juta. Jadi masih ada 7.500.000 KPM yang bantuannya belum cair. Ditunggu saja, Bu. Jadi, Kementerian Sosial Republik Indonesia sedang melakukan proses perbaikan data, di mana data-data yang anomali, data yang tidak sesuai dengan Dukcapil, DTKS akan difilter terlebih dahulu. Dan data-data yang sudah sesuai dan valid akan di-SK-kan untuk dicarikan bansosnya. Jadi, ini merupakan langkah kehati-hatian Kemensos RI dalam rangka agar bantuan PKH, bantuan sosial itu terukur dan tepat sasaran. Ya, mari doakan saja agar para petugas yang di pusat maupun di daerah senantiasa diberi kesehatan sehingga proses pemadanan data ini berjalan lancar sehingga bantuan Bapak Ibu segera cair. Karena kewenangan mencairkan bantuan bukan pada pendamping, tapi kebijakan Kemensos melalui Himbara tentunya. Yang kedua, kapan Mas cairnya punya saya? Nanti, Bu, nanti akan ada termin kedua, ketiga, dan seterusnya. Intinya ketika data Bapak Ibu yang diolah oleh Kemensos sudah valid, maka akan di-SK-kan untuk dicairkan pada termin 1, termin 2, termin 3, dan selanjutnya. Tidak usah sering-sering cek di mesin ATM ya, tunggu info dari pendamping saja. Kalau cair pasti akan dikabari tentunya. Pertanyaan selanjutnya, Mas, biasanya saya dapat bantuan sekian, kok sekarang dapatnya berkurang banyak ya? Jangan-jangan pendampingnya gak kerja? Nah, ini lagi. Ya, inilah dampak sementara dari pemadanan data EPKH dengan DTKS dan Dukcapil. Pendamping sudah kerja maksimal, Bapak Ibu, sudah luar biasa. Tiap ada perubahan, teman-teman pendamping pasti langsung update di EPKH. Permasalahannya, kadang-kadang memang data Bapak Ibu itu ternyata salah satu anaknya belum masuk dalam data Dukcapil atau DTKS, belum update di Dukcapil dan DTKS. Karena acuan pembayaran bansos harus sinkron dari ketiga data itu,
valid dari 3 data ini, maka yang dibayarkan Kemensos adalah yang benar-benar valid terlebih dahulu. Kemensos sampai detik ini kerja keras luar biasa agar data benar-benar valid, dan mudah-mudahan saja kita doakan Bapak Ibu, data Bapak Ibu semua segera sinkron semua, sehingga di termin kedua atau ketiga nanti bantuan Bapak Ibu bisa segera cair. Amin. Yang keempat, Mas, katanya KPM PKH akan dapat beras tambahan 10 kilo. Apa betul? Jadi gini Bu, kita tahu hingga saat ini pandemi COVID di Indonesia dan seluruh dunia pada umumnya belum juga usai. Dan mohon doanya juga agar hari ini saya juga sedang isolasi mandiri karena salah satu anggota keluarga saya ada yang positif COVID dan sedang dalam masa perawatan di rumah atau isolasi mandiri. Mudah-mudahan senantiasa segera sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Kembali ke pembahasan. Jadi dampak pada sektor perekonomian masih terpuruk kita rasakan tentunya. Untuk memperkuat ketahanan sosial keluarga penerima manfaat atau KPM yang terdaftar dalam program Keluarga Harapan atau PKH, Presiden melalui Kementerian Sosial kembali memberikan bantuan sosial berupa beras atau istilahnya BSP, bantuan sosial beras selama pandemi COVID-19. BSP merupakan bagian dari program jaring pengaman sosial sesuai dengan kebijakan Presiden Republik. Jadi BSP merupakan program tambahan beras sejumlah 10 kg diperuntukkan kepada KPM PKH dan BST dalam rangka untuk mendukung program PPKM darurat yang ditetapkan oleh pemerintah mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli 2021 ke depan. Adapun sasaran penerima program BSP adalah para KPM PKH dan BST yang tercantum dalam data DTKS Pusdatin, Kemensos, dan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Jadi walaupun sudah dapat beras dari program BPNT atau BSP, ada tambahan lagi 10 kg bagi KPM PKH dan BST, yaitu program BSP, bantuan sosial beras. Tadi penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH.